Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning my students. How are you this morning? Selamat pagi siswa-siswiku semuanya. Apa kabar kalian pada hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ibu akan mengingatkan kembali beberapa hal. Yang pertama, berdoa sebelum memulai pelajaran pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kalian di masa yang akan datang. Berdoa mulai. Selesai. Yang kedua, jangan lupa mengisi daftar hadir yang sudah Ibu share di Classroom. Yang ketiga, silakan tulis komentar atau pertanyaan kalian di Classroom dengan bahasa yang sopan. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk menulis nama lengkap dan kelas di setiap tugas yang Ibu berikan. Okay, today we are going to learn about memo, menu, schedule, and sign. The first one is memo. Memo adalah pesan tertulis yang membantu ingatan dengan merekam peristiwa atau observasi topik tertentu. Memo ditulis untuk tujuan tertentu. Purposes of memo. Yang pertama yaitu memberikan informasi atau update tentang topik tertentu. Yang kedua, untuk mengkomunikasikan perubahan, misalnya untuk kebijakan atau prosedur. Yang ketiga, untuk memperkenalkan inisiatif baru. Yang keempat, untuk mengkonfirmasi hasil percakapan atau kesepakatan. Dan yang terakhir, untuk meminta informasi atau tindakan. Types of memo. The first one is formal memo. Nah, biasanya formal memo atau official memo ini digunakan oleh suatu instansi atau perusahaan kepada bawahannya atau bawahan kepada pimpinannya, ya. Nah, yang kedua itu unofficial memo or informal private memo. Memo ini tidak resmi ya, hanyalah memo yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari, baik ditujukan kepada teman, kerabat, atau keluarga. Memo ini tidak melibatkan institusi atau organisasi manapun. Nah, ini contoh dari memo. Ada yang formal dan informal. Kalau formal di sini contohnya dari kepala sekolah untuk seluruh guru yang ada di SMA Surakarta. Nah, yang di sebelah kanan ini contoh memo informal dari teman ya, dari Hawan kepada Sri Rezeki di sini. Okay, the second topic is menu. Menu itu merupakan daftar makanan atau minuman ya yang disajikan di sebuah restoran. Biasanya untuk menu ini ada daftar harganya. Nah, ini biasanya bagian-bagian dari menu ya yang ada di mungkin di restoran, di kafe, dan lain-lain. Yang pertama itu contohnya di sini adalah appetizer ya. Adalah hidangan dengan rasa dominan kecut dan disajikan dalam porsi kecil. Hidangan appetizer ini biasanya untuk menimbulkan selera makan. Contohnya di sini ada sop atau garlic bread ya. Dan yang kedua itu adalah main course. Nah, ini adalah makanan yang dihidangkan sebagai makanan pokok pada tamu. Contohnya adalah steak, fried rice. Nah, dan yang terakhir ini adalah dessert. Nah, merupakan jenis makanan yang hidangannya pada akhir acara makan atau makanan yang dihidangkan terakhir. Contohnya apple pie, ice cream ya. Yang mungkin lebih ke manis ya untuk dessert ini rasanya. Nah, di sini contoh-contohnya ada contoh menu di rumah makan Kariam dan ada di sini sebelah kanan ada contoh di Gloria's Resto. Bisa dilihat. Next, schedule. Schedule adalah rencana
Prosedur biasanya tertulis untuk tujuan yang diusulkan, terutama dengan mengacu pada urutan waktu yang dialokasikan untuk setiap item atau operasi yang diperlukan untuk penyelesaiannya. Maksudnya schedule ini bahasa sederhananya adalah jadwal ya. Biasanya kita menemukan jadwal itu di airport atau mungkin jadwal kelas ya, jadwal pelajaran, jadwal piket menyapu mungkin di kelas juga ya. Nah, di sini ada kinds of schedule ya, ada daily schedule. Kalau daily schedule itu merupakan jadwal pribadi kita seharian mungkin ya. Dari sini class schedule, flight schedule, train schedule, bus schedule, dan lain-lain. Sini contohnya ada flight schedule yang biasa kita temukan di airport ya, atau bandara. Di sebelah kiri ada flight schedule dan di sebelah kanan ada schedule of the lesson. Nah, di sini ada jadwal pelajaran dari hari Senin sampai hari Sabtu. The last one is sign. Sign adalah pemberitahuan bertuliskan nama, arah, peringatan, atau iklan, ditampilkan atau dipasang untuk umum. Nah, sign ini petunjuk atau larangan yang ada di sekitar kita, biasanya rambu tersebut adalah rambu lalu lintas. Nah, contoh-contohnya di sini ada pemberitahuan ya. Students must turn off cellular phones before entering school building. Atau do not enter. Sini banyak contoh-contohnya. Kalian bisa menemukannya di tempat-tempat umum. Nah, di sini contoh-contohnya ada smoking area, artinya tempat yang bisa digunakan untuk perokok. Terus no swimming, do not enter, dan lain-lain ya. Di sini contohnya banyak. Oke, that's all from me. Apabila ada pertanyaan, silahkan tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di Classroom. Sekian dari Ibu. Thank you for your attention. Tapi sebelum itu, tolong jawab pertanyaan yang akan Ibu bagi setelah postingan ini ya. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.